Dan kita doakan bersama-sama wabil khusus kepada Nek Haji Nek Sumiati yang tadi melaksanakan atau nanti meriahkan oleh kita kurang Fatihahan si panjang umur, si sehat. Oke sih berkah. Bila bawa kalau Fatihah. Dalam rangka mempersiapkan pemilu legislatif dan pilpres 2024 dan tanggal 24 November lagi pilkada Kabupaten Bandung, maka hari ini sengaja kami mengundang teman-teman untuk menyampaikan dan mempersiapkan diri untuk persiapan di tahun 2024. Menyampaikan bahwa hari ini ada acara halal dan sekaligus menyampaikan mulai dibukanya pendaftaran untuk pencalonan diri karena persiapan untuk melihat 200% dari jumlah atau bakal calon legislatif sesuai dengan kapasitas kami yaitu di tingkat Kabupaten Bandung. Dan tentunya nanti juga akan disampaikan untuk di provinsinya dan DPR RI. Tapi untuk Kabupaten Bandung pada hari ini secara resmi diumumkan mulai pendaftaran untuk bakal calon dari Partai PKB Kabupaten Bandung. Kriteria untuk bakal sendiri belum? Ya, kriterianya mungkin kan tentunya di sini mempunyai kemampuan ya, kemampuan dalam artian mulai kemampuan untuk meraih suara daripada kelompok masyarakat yang jumlahnya luas. Dan memang kita juga ada kelompok ormas Islam yang sangat besar dan tentu kriteria yang paling utama itu adalah kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk bisa meng-hire dan mobilisasi dan kemampuan dalam permodalan dalam artian bukan materi saja tapi kemampuan modal di sini bisa dijadikan salah satunya adalah latar belakang baik itu pendidikan, pengalaman bekerja, baik itu di ormas atau organisasi atau para mantan kepala desa itu juga salah satu kriteria. Rencananya berapa orang yang akan diambil jadi calon, Pak? Nanti kan kita ada 200% dulu ya. Kalau jumlah anggota DPR di sini 55 berarti kita harus 110 orang merekrut dulu bakal calon. Nanti kita akan lakukan survei dulu dengan LSI karena kami sudah kontrak dengan LSI. Nah, siapa yang kira-kira mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menjadi perwakilan di masing-masing dapil. Ini terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Tanpa mahar? Tanpa mahar. Bahkan kita berikan. Kalau kuota perempuan gimana? Kuota perempuan insya Allah stabil dan kita akan siapkan 30% karena kita mempunyai kader-kader dari Partai dan Muslimat dan juga kader-kader lainnya. Luput atau tidak pernah kita kosong politik kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau dikatakan bagaimana anggota DPRD atau DPR RI itu kehadirannya 5 tahunan sekali, di kami nggak ada. Event itu tidak akan pernah berhenti, kami akan terus menyentuh, termasuk hari ini saya apresiasi. Walaupun nanti DPP juga belum rekrutmen, tapi DPC Kabupaten Bandung sudah menyiapkan calon-calon untuk provinsi, untuk DPR RI nanti akan dikirim. Itu karena kewenangannya, kompetensinya ada di provinsi, ada di DPP. Tapi beliau sebagai ketua DPC di sini sudah mempersiapkan ketika nanti DCS, karena tahapan pemilu ini kita tidak mengubah undang-undang pemilu ya, masih tetap, dan PKPU terkait tahapan akan segera diputuskan di Komisi 2. Tinggal ada sedikit perbedaan masalah waktu lamanya kampanye antara 75 hari dengan 90 hari. Hanya perdebatan itu saja. Terkait ketidaksiapan, sangat mepetnya persiapan logistik untuk KPU kalau dilakukan kampanye hanya 75 hari. Nah, sekali lagi, kami PKB kalau ditanya sudah siap untuk pemilu, kami sudah siap. Ya. Di Kabupaten Bandung kita apresiasi, sudah beberapa event kita lihat bagaimana kesiapannya, dan harapan kami kemudian juga peluang yang kita lihat ini sudah betul-betul akan terwujud nanti ketika pemilu 14 Februari 2024 itu PKB akan menjadi pemenang di Kabupaten Bandung. Pak, tadi didorong untuk maju jadi gubernur nih Pak. Ya, sah-sah saja silakan. Itu kan suara kader semua yang ada di bawah. Nanti kita lihat banyak potensi karena siapapun punya hak untuk dipilih dan memilih. Kalau toh misalkan nanti ada penugasan partai, kemudian juga saya harus melakukan konsolidasi karena itu ranahnya nanti di DPW. Kita akan berbicara DPW PKW Jawa Barat seperti apa punya konsep persiapan Pilkada 2024. Kalau bicara keinginan, siapapun juga pasti yang namanya kader politik, kader partai punya
targetan-targetan keinginan apa yang untuk dia lakukan. Nah, terkait nanti bagaimana mekanisme, kemudian juga kita harus melihat elektoralnya seperti apa, itu proses di partai yang akan berjalan. Saya sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat 2 di DPR RI, ini bagaimana selama ini yang menjadi obsesi masyarakat Kabupaten Bandung, kehadiran pemerintah sampai ke tingkat bawah. Kita apresiasi bagaimana dengan konsep bunga desanya, Bupati Ngamumuri Desa. Begitulah seorang pemimpin, bagaimana dia bisa melihat secara detail dan secara dekat terkait kondisi existing masyarakat. Jangan sampai menerima laporan dari bawahannya bahwa semua baik, semua bagus. Toh setelah dilihat oleh Bupati Bandung, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Satu program itu. Yang kedua, saya mengapresiasi tidak ada kabupaten yang berani dan mampu untuk melakukan bagaimana penetrasi, kemudian juga pendekatan kepada para tokoh ulama yang beliau juga berpikir begini, dari mana mereka ini sebagai anak bangsa yang selalu memperhatikan dan mengurus umat, mencetak karakter anak bangsa, yaitu guru-guru ngaji. Kabupaten Bandung mungkin ini terbesar keberpihakannya terhadap guru ngaji dari sisi aspek budgetingnya dari APBD. Ini kita apresiasi sebagai anggota DPR RI asal dari Kabupaten Bandung.